Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ananda Pradana dari Penjas 5B, NIM 1804037, nomor absen 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS, yang dimana saya akan membahas kedaruratan medis 3, yaitu penanganan pada korban yang keracunan dan juga yang digigit hewan binatang. Ya. Nah, di sini saya akan membahas keracunan. Apa itu keracunan terlebih dahulu? Keracunan itu adalah beberapa zat kimia yang masuk dalam tubuh sehingga menyebabkan reaksi tubuh yang berlebihan sehingga menyebabkan tubuh tidak sehat. Nah, di sini saya akan membahas dulu yang pertama, bagaimana penanganan orang untuk keracunan makanan. Nah, misalkan di sini saya ada sedikit korban saya bernama Zufar. Jika Zufar keracunan makanan, nah Zufar sudah mengalami keracunan makanan. Yang pertama itu yang kita sarankan dia untuk duduk terlebih dahulu. Nah, dengan duduk terlebih dahulu, tunjukkan emosionalkan badan dari ke depan. Nah, untuk kita harus berada di sisi ini. Kenapa? Karena untuk melakukan penanganan tersebut, kita terlebih dahulu kita harus mencari ibaratnya itu sebuah masker atau sarung tangan. Nah, gunanya apa? Ketika kita akan membuat sebuah rangsangan agar korban tersebut muntah dan memuntahkan zat kimia yang dimakan atau dia masuk dalam tubuhnya. Nah, otomatis saya tidak memasukkan yang pertama karena saya tidak mempunyai sarung tangan. Contohnya aja, kita buka terlebih dahulu, kita masukin ke dalam sehingga menyebabkan rasa mual. Nah, dengan begitu otomatis rangsangan mual tersebut akan mengeluarkan racunnya tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bagian penanganan dari keracunan dari pernapasan. Yang pertama itu, ketika orang mengalami keracunan pernapasan, yang terlebih dahulu kita harus memindahkan orang tersebut ke tempat yang lebih aman. Misalkan di sini tidak mempunyai banyak ruangan, ini banyak asap, kita harus membawanya pergi terlebih dahulu. Setelah pergi keluar, baru kita tenangkan dulu korban. Setelah tenangkan korban, baru kita berikan sebuah oksigen. Maupun oksigen itu bisa berupa oksigen buatan, bisa dari mulut kita atau mulut kita sendiri seperti yang ada dicontohkan atau yang biasa kita lihat, atau melalui alat medis yang sudah disediakan. Apabila kemungkinan dari dua keracunan tadi tidak dimungkinkan, lebih baik dibawa ke rumah sakit apabila korban tersebut tidak sadar. Kalau sadar, usahakan pertolongan pertama yang dilakukan terlebih dahulu, jangan bawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertolongan yang bagian kulit. Nah, untuk pertolongan kulit, misalnya kan keracunan kulit ini si Zufar pergi ke itu lagi bercocok tanam. Nah, terutama dia ada luka di tangan. Apabila dia luka di tangan, terlebih dahulu kita buka bajunya. Setelah buka di bajunya, nah tangannya itu kita ambil air, kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam kita turunin baru keluar. Jadi arah air itu kita dari lukanya dari dalam, kita arahin ke dalam dulu. Jadi air tersebut mengeluarkan keluar. Jadi zat kimianya ke bawah. Nah, jangan kalau dari luar ke dalam, otomatis zatnya kembali lagi dan akan menjadi infeksi yang lebih hebat. Nah, setelah itu baru kita seperti penanganan luka sebelumnya, seperti anggap aja seperti luka robek, yaitu kita balut dengan kain. Ya, kita balut seperti kayak luka patah atau robek. Jadi seperti kita balut aja agar luka tersebut terhindar dari infeksi atau yang racun-racun yang hal-hal yang lain yang akan buruk akan terjadi. Nah, selanjutnya baru kita bawa ke rumah sakit. Nah, di sini saya akan membahas dari gigitan serangga. Nah, selanjutnya gigitan serangga. Gigitan serangga itu ada yang dibagi hewan kecil, hewan seperti kayak kita contoh sebagai lebah atau semut atau dan lainnya. Kita yang pertolongan tersebut sepertinya lebah tersebut kita bisa dengan cara itu tumbuk 6 bawang putih, kita tumbuk halus. Setelah kita tumbuk halus, lalu kita di bagian mana tersebut misalnya digigit serangga, misalnya ada di sini atau di bahu, misalnya kita olesin dulu, kita keringin. Setelah kita diamkan, baru kita basuh kembali. Otomatis luka tersebut akan hasil gigitan tersebut akan bengkaknya akan menghilang secara perlahan ataupun
sehat kembali. Yang terakhir, yang kedua itu dari gigitan, misalnya tomcat. Tomcat itu kalian tahu ya, tomcat itu seperti kecil seperti ini tapi dia panjang warna hitam. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana cara penanganan untuk gigitan seperti tomcat tersebut atau serangga tersebut? Nah, apabila yang pertama kita harus siapkan itu satuin, kita cari lukanya di mana berada. Mungkin kita lihat dulu dari setelah kita menemukan bagian luka tomcat itu biasanya kan sakit, nyeri gitu ya, mungkin tahu lebih cepat tahunya. Nah, kita olesi aja. Nah, di olesi itu didiamkan sekitar 15 menit atau lebih juga nggak apa, tapi boleh dibilas atau enggaknya itu tergantung dari masing-masing. Selanjutnya penanganan dengan lintah. Nah, lintah kan kita sering kita mungkin ke hutan, ke sawah ataupun ke pegunungan juga kadang-kadang kan apabila lembab itu kita tidak tahu lintah itu berada, tahu aja sudah nempel di bagian tubuh, bisa di tangan, oleh kaki, oleh leher juga bisa kadang-kadang tanpa kita mengetahui, karena dia kecil. Ketika dia nempel tubuh kita, ketika dia sudah nempel kembali dia akan gede. Nah, untuk penanganannya itu ada beberapa. Yang pertama itu penanganannya bisa dengan melalui korek api. Salah satunya, mungkin dia akan bakar aja ke lintah tersebut, otomatis dia akan mencium seperti ini, maka gigitannya tersebut akan melepas. Nah, setelah gigitannya melepas, baru kita bersihkan luka tersebut. Atau juga dengan siraman seperti alkohol juga bisa mengusir lintah. Misalkan mungkin kita punya untuk jaga-jaga, biasanya pasti pendaki kalau tidak, apabila dia tidak merokok, otomatis dia mungkin lupa membawa bensin, dia mungkin menyimpan sebuah alkohol kecil. Gunanya apa? Nah, itu seperti itu yang tadi, gunanya untuk menyiram bagian yang terkena lintah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas gigitan dari hewan ular. Nah, gigitan hewan ular itu pertolongannya bagaimana? Nah, yang pertama itu ketika pertahanan yang dari ular itu, yang pertama ketika kita melihat ular tersebut, usahakan yang pertama itu jangan, yang kita lakukan adalah jangan dulu. Nah, untuk penanganan luka tersebut kan ya, kita usahakan kalau ada bidai, usahakan panjang kayunya, karena kayu di sini tidak tersedia lebih panjang ya. Usahakan panjang kayu itu tersebut sepanjang tangan, karena mengurangi dari pergerakan tangan tersebut supaya bisa tersebut tidak kemana-mana. Yang pertama diginiin. Ini contohnya saja, maaf adalah kayu kecil karena pertama karena tidak bisa. Sorry. Dan juga usahakan cari kain yang banyak, karena untuk menahan dari jeda tersebut. Nah, ini karena kainnya juga terbatas dan kayunya terbatas, ini adalah contoh kecilnya saja saya bisa contohkan agar supaya bidai tersebut tangan tersebut bisa tidak kemana-mana. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Untuk penanganan ular di kaki juga sama seperti ini. Ibaratnya saya mencontohkan tangan saja, di kaki juga sama seperti ini. Lebih contohnya untuk orang penanganan gigitan ular. Nah, selanjutnya untuk penanganan ular kan udah beres. Bagaimana cara penanganan ularnya? Nah, baru dibawa selanjutnya itu ketika sudah di sini, baru kita bawa ke rumah sakit terlebih dahulu agar penanganannya lebih serius. Selanjutnya saya akan membahas dari gigitan anjing. Nah, bagaimana kalau kita digigit rabies? Ada anjing atau yang peliharaan yang berkaki 4 itu. Yang pertama itu apabila kita mengalami digigitnya itu di bagian tangan atau kaki, usahakan darahnya tersebut biarkan mengalir terlebih dahulu. Misalkan kita digigit oleh di bagian tangan di sini, biarkan usahakan aja darahnya tersebut mengalir.
biarkan saja mengalir terlebih dahulu. Lalu setelah kering, baru setelah air darah yang mengalir, baru bersihkan, usahakan dengan banyak antiseptik karena tersebut dari air liur anjing tersebut kan terdapat banyak bakteri, otomatis sebanyak-banyaknya kasih antiseptik tersebut. Yang kedua itu baru setelah dibersihkan dikasih antiseptik, baru diberi seperti kayak luka tutup atau diperban juga nggak apa-apa, tetapi asalnya bersihkan lebih dahulu agar pastikan antiseptik luka tersebut tertutup. Yang selanjutnya itu apabila selanjutnya kita bawa ke dokter. Kenapa? Karena bisa jadi kita harus memastikan dulu apakah anjing yang menggigit kita tersebut atau masuk golongan rabies atau enggak. Kalau golongan rabies, otomatis kita harus melakukan pertolongan selanjutnya, yaitu dengan suntik anti rabies. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.